Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farud Dalib dari kelompok 3. Di sini saya mau menjelaskan data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Menyusun rencana penyuluhan merupakan kewajiban bagi penyuluh kehutanan. Rencana yang harus disusun oleh per orang setiap tahunnya adalah rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan. Rencana penyuluhan yang disusun oleh kelompok penyuluhan bersama pihak lain yang terkait disebut program penyuluhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Kawasan memiliki arti daerah tertentu yang mempunyai sosial khas atau fungsi tertentu. Sosial masyarakat memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sumber daya alam. Data potensi kawasan hutan sosial masyarakat perlu diketahui karena merupakan bahan baku dalam penyusunan rencana penyuluhan serta merupakan salah satu sosial keberhasilan pengusahaan komunitas kehutanan pada wilayah tersebut. Data potensi kawasan hutan dan sosial masyarakat yang dapat diperoleh dari data sekunder atau monografi profil desa dan kecamatan adalah: yang pertama, penggunaan lahan antara lain pekarangan, area persawahan, lahan kosong, lahan perkebunan. Yang kedua, sungai, danau dan mata air. Yang ketiga, topografi dan jenis tanah. Yang keempat, iklim dan curah hujan. Yang kelima, ketinggian dari permukaan laut. Yang keenam, komoditas yang diusahakan. Yang ketujuh, saran perhubungan dan komunikasi. Yang kedelapan, lembaga-lembaga yang ada, yaitu lembaga keuangan dan koperasi, lembaga sosial, sekolah pengajian dan lembaga adat, lembaga pemasaran hasil pertanian. 9. Kelompok tani. 10. Kependudukan antara lain jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk, usia produktif, jumlah keluarga yang miskin, jumlah orang yang menganggur. Mata pencarian penduduk. 11. Tingkat pendidikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Nawawi dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Menyusun rencana penyuluhan merupakan kewajiban bagi para penyuluh kehutanan. Rencana yang harus disusun oleh perorangan setiap tahunnya adalah rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan. Rencana penyuluhan yang disusun oleh kelompok penyuluh bersama pihak lain yang terkait disebut program penyuluhan. Proses untuk menyusun rencana penyuluhan yang benar dan akurat memerlukan waktu karena perlu didahului oleh pengumpulan data dan informasi serta menganalisinya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah tentang potensi kawasan dan sosial masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Kawasan memiliki arti daerah tertentu yang mempunyai sosial khas atau fungsi tertentu. Sosial masyarakat memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sumber daya alam, sumber daya buatan manusia dan agroklimat yang dapat dikembangkan pada suatu daerah. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat perlu diketahui karena merupakan bahan baku dalam penyusunan rencana penyuluhan serta merupakan salah satu sosial keberhasilan pengusahaan komoditas kehutanan pada wilayah tersebut. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat diperoleh dari sekunder maupun data primer. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat diperoleh dari data sekunder atau monografi profil desa kecamatan adalah: A. Penggunaan lahan antara lain pekarangan, areal persawahan, tegalan atau lahan kosong, lahan perkebunan dan lahan hutan. B. Sungai, danau dan mata air. C. Iklim dan curah hujan. D.
topografi dan jenis tanah. E. Ketinggian dari permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. H. Lembaga-lembaga yang ada antara lain: yang pertama, lembaga keuangan dan koperasi; yang kedua, lembaga sosial atau sekolah, pengajian dan lain-lain; dan lembaga adat; yang ketiga, lembaga pemasaran hasil pertanian atau kehutanan. I. Kelompok tani. J. Kependudukan antara lain: jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk usia produktif, jumlah keluarga miskin, jumlah orang yang menganggur. Mata pencarian penduduk dan tingkat pendidikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Aditya Adi Saputra, saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan membacakan data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Menyusun rencana penyuluhan merupakan kewajiban bagi para penyuluh kehutanan. Rencana yang harus disusun oleh program setiap tahunnya adalah Rencana Kerja Tahun Penyuluhan Kehutanan. Rencana penyuluhan yang disusun oleh kelompok penyuluh bersama pihak lain yang terkait disebut program penyuluhan. Proses untuk menyusun rencana penyuluhan yang benar dan akurat merupakan waktu, karena perlu didahului oleh pengumpulan data dan informasi serta menghasilkannya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah tentang potensi kawasan dan sosial masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Kawasan memiliki arti daerah tertentu yang mempunyai sosial khas atau fungsi tertentu. Sosial masyarakat memiliki makna segala potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sumber daya alam, sumber daya buatan manusia, dan agroklimat yang dapat dikembangkan pada suatu daerah. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat perlu diketahui karena merupakan bahan baku dalam penyuluhan, rencana penyuluhan, serta merupakan salah satu ukial penghasil pengusahaan komunitas kehutanan pada wilayah tertentu. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat diperoleh dari data sekunder maupun data primer. Dikenal data layering methods. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat yang dapat diperoleh dari data sumber monografi profil desa kecamatan adalah: A. Penggunaan lahan antara lain pekarangan, areal persawahan, tegalang, lahan kosong, lahan perkebunan, dan lahan hutan. B. Sungai, daun, dan mata air. C. Topografi dan jenis tanah. D. Iklim dan cuaca hujan. E. Ketinggian dari permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. A. Lembaga-lembaga yang ada di antara lain: 1. Lembaga keuangan dan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto dari kelompok 3 akan membacakan data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Penyusun rencana penyuluhan merupakan kewajiban bagi para penyuluh kehutanan. Rencana yang harus disusun oleh perorangan setiap tahunnya adalah Rencana Kerja Tahun Penyuluhan Kehutanan. Rencana penyuluhan yang disusun oleh kelompok penyuluh bersama pihak lain yang terkait disebut program penyuluhan. Proses untuk penyusunan rencana penyuluhan yang benar dan akurat memerlukan waktu karena perlu didahului oleh pengumpulan data dan informasi serta menganalisisnya. Sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan, data dan informasi yang dikumpul adalah tentang potensi kawasan dan sosial masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Kawasan memiliki arti daerah tertentu yang mempunyai sosial khas atau fungsi tertentu.
Sosial masyarakat memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sumber daya dalam kurung alam, sumber daya buatan manusia dan agroklimat yang dapat dikembangkan pada suatu daerah. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat perlu diketahui karena merupakan bahan baku dalam penyusun rencana penyuluhan serta merupakan salah satu sosial keberhasilan pengusahaan komoditas kehutanan pada wilayah tersebut. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat diperoleh dari data sekunder maupun data primer. Data potensi kawasan sosial masyarakat yang dapat diperoleh dari data sekunder dalam kurung monografi atau profil desa atau kecamatan adalah A. Penggunaan lahan antara lain pekarangan area persawahan, tegalan atau lahan kosong, lahan perkebunan dan lahan hutan. B. Sungai, danau, dan mata air. C. Topografi dan jenis tanah. D. Iklim dan curah hujan. E. Ketinggian dan permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. H. Lembaga-lembaga yang ada antara lain 1. Lembaga keuangan dan koperasi. 2. Lembaga sosial sekolah pengajian dan lain. Dan lembaga adat. 3. Lembaga pemasaran hasil pertanian atau kehutanan. I. Kelompok tani. J. Kependudukan antara lain 1. Jumlah laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah kedudukan usia produktif. 3. Jumlah keluarga yang miskin. 4. Jumlah yang menganggur. 5. Pencarian penduduk. K. Tingkat pendidikan. D. Iklim dan curah hujan. E. Ketinggian dan permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. H. Lembaga-lembaga yang ada antara lain 1. Lembaga keuangan dan koperasi. 2. Lembaga sosial sekolah pengajian dan lain. Dan lembaga adat. 3. Lembaga pemasaran hasil pertanian atau kehutanan. I. Kelompok tani. J. Kependudukan antara lain 1. Jumlah laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah kedudukan usia produktif. 3. Jumlah keluarga yang miskin. 4. Jumlah yang menganggur. 5. Pencarian penduduk. K. Tingkat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badinejad, kelas 10B. Saya akan membacakan bab 3 materi pembelajaran, yaitu A. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Yang pertama, menyusun rencana penyuluhan merupakan kewajiban bagi para penyuluh kehutanan. Rencana yang harus disusun oleh perorangan setiap tahunnya adalah rencana tahunan penyuluh kehutanan. Rencana penyuluhan yang disusun oleh kelompok penyuluh bersama pihak yang terkait disebut program penyuluhan. Proses untuk menyusun rencana penyuluhan yang benar dan akurat memerlukan waktu karena perlu didahului oleh pengumpulan data dan informasi serta menganalisisnya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Data informasi yang dikumpulkan adalah tentang proses kawasan dan sosial masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah kemampuannya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, kawasan,
memiliki arti daerah tertentu yang mempunyai sosial khas atau fungsi tertentu. Sosial masyarakat memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sumber daya alam, sumber daya buatan manusia, dan agrolimat yang dapat dikembangkan pada suatu daerah. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat perlu diketahui karena merupakan bahan baku dalam penyusunan rencana penyuluhan. Merupakan salah satu osial keberhasilan pengusaha komoditas kehutanan pada wilayah tersebut. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat diperoleh dari data sekunder maupun data primer. Data edukasional. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat yang dapat diperoleh dari data sekunder, monografi atau profil desa, kecamatan adalah A. Penggunaan lahan antara lain perkarangan, area persawahan, tegalan atau lahan kosong, lahan perkebunan dan lahan hutan. B. Sungai, danau dan mata air. C. Topografi dan jenis tanah. D. Iklim dan curah hujan. E. Ketinggian dari permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. H. Lembaga-lembaga yang ada antara lain 1. Lembaga keuangan dan koperasi. 2. Lembaga sosial, sekolah, pengajian dan lain-lain, dan lembaga adat. 3. Lembaga pemasaran hasil pertanian atau kehutanan. I. Kelompok tani. J. Kependudukan antara lain 1. Jumlah laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah pendudukan usia produktif. 3. Jumlah keluarga yang miskin. 4. Jumlah orang yang menganggur. 5. Mata pencaharian penduduk. K. Tingkat pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegalan atau lahan kosong, lahan perkebunan dan lahan hutan. B. Sungai, danau dan mata air. C. Topografi dan jenis tanah. D. Iklim dan curah hujan. E. Ketinggian dari permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. H. Lembaga-lembaga yang ada antara lain 1. Lembaga keuangan dan koperasi. 2. Lembaga sosial, sekolah, pengajian dan lain-lain, dan lembaga adat. 3. Lembaga pemasaran hasil pertanian atau kehutanan. I. Kelompok tani. J. Kependudukan antara lain 1. Jumlah laki-laki dan perempuan. 2. Jumlah pendudukan usia produktif. 3. Jumlah keluarga yang miskin. 4. Jumlah orang yang menganggur. 5. Mata pencaharian penduduk. K. Tingkat pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.